Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Koiri, NIM 43202047. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan definisi populasi dan sampel, serta menjelaskan jenis-jenis metode atau teknik penarikan sampel pada mata kuliah statistika. Pengertian atau definisi populasi dan sampel merupakan salah satu bagian penting dalam penelitian yang harus ditentukan sejak awal. Dengan penentuan jenis objek penelitian ini, peneliti bisa menentukan metode penelitian yang lebih sesuai dengan kondisi dan kebutuhan. Apa itu populasi? Populasi adalah keseluruhan dari subjek penelitian, sedangkan sampel adalah sebagian dari populasi tersebut. Nilai yang dihitung dan diperoleh dari populasi ini disebut dengan parameter. Populasi merupakan seluruh jumlah dari subjek yang akan diteliti oleh seorang peneliti. Misal, 1000 orang dikatakan sebagai populasi karena terkait dalam suatu penelitian. Kemudian pada pendapat lain mengatakan bahwa secara harfiah pengertian populasi adalah seluruh variabel yang terkait dengan topik pada penelitian. Sedangkan sampel adalah sebagian dari populasi yang memiliki karakteristik mirip dengan populasi itu sendiri. Sampel disebut juga nilai hitungan yang diperoleh dari sampel. Inilah yang disebut dengan statistika. Pengertian populasi menurut ahli Jarwanto 1904 menjelaskan bahwa populasi adalah jumlah keseluruhan dari satuan-satuan atau individu-individu yang karakteristiknya hendak diteliti, dan satuan-satuan tersebut dinamakan unit analisis dan dapat berupa orang-orang, institusi-institusi, benda-benda, dan seterusnya. Pengertian sampel menurut ahli Sujana dan Ibrahim. Sampel adalah sebagian dari populasi yang dapat dijangkau serta memiliki sifat yang sama dengan populasi yang diambil sampelnya tersebut. Populasi itu seperti sebuah organisme, sedangkan sampel adalah organ. Sampel adalah bagian yang tidak terpisahkan dari populasi, dan sampel dalam hal ini haruslah dapat mewakili karakteristik dari keseluruhan populasi. Selanjutnya yaitu jelaskan jenis-jenis metode atau teknik penarikan sampel. Terdapat beragam teknik pengambilan sampel. Macam teknik pengambilan sampel ini kita gunakan tergantung dari jenis penelitian yang kita pilih. Meski begitu, secara garis besar, metode pengambilan sampel terbagi menjadi dua, yaitu probability sampling atau random sample, yaitu teknik pengambilan sampel secara acak, serta non-probability sampling atau non-random sample, teknik pengambilan tidak acak. Masing-masing dari keduanya masih memiliki macam jenis pengambilan sampel lainnya, seperti purposive sampling, cluster sampling, snowball sampling, dan lain sebagainya, yang akan lebih lanjut yang akan saya bahas kali ini. Yang pertama yaitu probability sampling. Probability sampling merupakan jenis dalam teknik pengambilan sampel yang melakukan pengambilan sampelnya dengan random atau acak. Metode ini memberikan seluruh anggota populasi kemungkinan atau probability atau kesempatan yang sama untuk menjadi sampel terpilih. Teknik jenis ini sesuai digunakan untuk populasi yang besaran anggotanya dapat kita tentukan terlebih dahulu. Metode ini menggunakan analisis statistik untuk membantu penentuan sampel terpilihnya. Terdapat beberapa model atau jenis lain dari teknik random, yaitu yang pertama, pengambilan sampel acak sederhana, simple random sampling. Jenis ini melakukan pengambilan sampel secara acak melalui cara yang sederhana, seperti pengundian atau menggunakan pendekatan bilangan acak. Kelebihan penggunaan metode ini yaitu dapat mengurangi bias atau kecenderungan berpihak pada anggota populasi tertentu, dan dapat mengetahui adanya kesalahan baku atau standar error dalam penelitian. Sementara itu, kelemahan dalam penggunaan metode ini yaitu rendahnya jaminan mengenai sampel yang terpilih, dapat bersifat representatif atau dapat mewakili populasi yang dituju. 2. Pengambilan sampel acak sistematis atau systematic random sampling. Pengambilan sampel pada teknik ini menetapkan sampel awal secara acak. Kemudian sampel selanjutnya dipilih secara sistematis berdasarkan pola tertentu. Pola umum dari teknik ini adalah mengambil bilangan kelipatan dari jumlah anggota populasi dengan jumlah sampel yang akan diambil. Kelebihan dari penggunaan metode ini adalah
lebih cepat, lebih mudah, dan lebih gampang pelaksanaannya dibandingkan cara lain. Cara ini juga memudahkan peneliti untuk memungkinkan kita untuk mengambil sampel di lapangan tanpa harus menggunakan kerangka sampel. Sedangkan kekurangan metode ini adalah kita dapat memprediksi variasi populasi jika urutan yang dilakukan tidak sepenuhnya acak. Selain itu, jika populasi memiliki pengulangan karakteristik yang relatif tetap, maka sampel akan cenderung sama atau bersifat seragam. 3. Pengambilan sampel acak berstrata atau stratified random sampling. Teknik pengambilan sampel ini melakukan penentuan sampel dengan menetapkan pengelompokan anggota populasi dalam kelompok-kelompok tingkat tertentu, seperti tingkat tinggi, sedang, dan rendah. 4. Pengambilan sampel acak berdasar area atau wilayah, atau cluster random sampling. Teknik pengambilan sampel ini menentukan sampel berdasarkan kelompok wilayah dari anggota populasi penelitian. Pada teknik ini, subjek penelitian akan dikelompokkan menurut area atau tempat domisili anggota populasi. Tujuannya antara lain untuk meneliti tentang sesuatu hal pada bagian-bagian yang berbeda di dalam suatu wilayah tertentu. Misalnya, peneliti ingin mengetahui tingkat partisipasi masyarakat kota Yogyakarta terhadap program pemerintah daerah. Maka peneliti akan menentukan sampel dari wilayah-wilayah yang tersebar di kota Yogyakarta, baik pada tingkat kecamatan, desa, hingga dusun. Selanjutnya yaitu non-probability sampling. Teknik pengambilan sampel non-probability berkebalikan dengan teknik probability sampling. Teknik pengambilan sampel dengan tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi yang dipilih menjadi sampel. Menurut Supardi tahun 1993, teknik sampling jenis ini sesuai apabila dipilih untuk populasi yang sifatnya infinite atau besaran anggota populasinya belum atau tidak dapat ditentukan terlebih dahulu sebelumnya. Macam-macam dari teknik pengambilan sampel jenis ini antara lain adalah purposive sampling. Teknik purposive sampling adalah teknik penentuan sampel yang didasarkan pada pertimbangan peneliti mengenai sampel-sampel mana yang paling sesuai, bermanfaat, dan hingga dapat mewakili suatu populasi atau representatif. Teknik pengambilan sampel ini cenderung lebih tinggi kualitas sampelnya karena peneliti telah membuat kisi atau batas berdasarkan kriteria tertentu yang akan dijadikan sampel penelitian. Misalnya seperti didasarkan pada ciri demografi, gender, jenis pekerjaan, umur, dan lain-lain. Teknik ini termasuk teknik pengambilan sampel yang cukup sering digunakan dalam penelitian. 2. Snowball sampling. Biasanya dikenal juga dengan teknik pengambilan sampel bola salju. Teknik ini menentukan sampel berdasarkan wawancara dengan sampel sebelumnya atau dengan cara korespondensi. Melakukan pengambilan sampel dengan teknik ini artinya kita bisa meminta informasi dari sampel pertama untuk mendapatkan sampel berikutnya. Demikian secara terus-menerus hingga akhirnya seluruh kebutuhan sampel penelitian dapat terpenuhi. Teknik pengambilan sampel dengan metode bola salju ini sangat cocok untuk penelitian mengenai hal-hal yang bersifat cukup sensitif dan membutuhkan privasi tingkat tinggi dari respondennya. Misal, penelitian tentang penyintas kekerasan seksual, penderita HIV, kelompok waria, serta kelompok-kelompok khusus lainnya. 3. Accidental sampling. Sesuai dengan namanya, teknik pengambilan sampel jenis ini menentukan sampel secara tidak sengaja atau accidental. Peneliti akan mengambil sampel pada orang yang kebetulan ditemuinya pada saat itu. 4. Kuota sampling. Teknik pengambilan sampel ini dilakukan dengan menentukan kuota atau jumlah dari sampel penelitian terlebih dahulu. Prinsip penentuannya sama dengan accidental sampling, tetapi peneliti menetapkan terlebih dahulu jumlah sampel yang akan diperlukan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.